Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Di masa pandemi ini, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 oleh Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan secara daring Wan Luring jelang tengah hari Selasa 29 Juni 2021. Peringatan yang digelar saban tanggal 29 Juni di tahun ini, tema yang diangkat adalah Keluarga Keren Cegah Stunting. Berikut untuk Habar Nang selengkapnya. Di masa pandemi ini, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 oleh Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional dilaksanakan secara daring Wan Luring jelang tengah hari Selasa 29 Juni 2021. Peringatan yang digelar saban tanggal 29 Juni di tahun ini, tema yang diangkat adalah Keluarga Keren Cegah Stunting. Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan Wan Menteri PPPA, sedangkan BKKBN se-Indonesia, Gubernur Seprovinsi Indonesia wan tamu undangan lainnya mengikuti secara daring ini. BKKBN mendapat tugas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 pada ibu hamil, ibu menyusui, wan anak usia 12 hingga 18 tahun. Ibu Menteri PPPA, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyatakan pembangunan bangsa sangat tepat jika dimulai dengan membangun keluarga. Disinilah peran penting BKKBN dalam melaksanakan pembangunan keluarga. Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program atau kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya, tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai sekolah pertama atau madrasatul ula dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa ini akan lebih baik. Mempertimbangkan peran besar dari keluarga tersebut, sangatlah tepat jika pembangunan bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga. Disinilah peran penting BKKBN sebagai lembaga yang salah satu tugasnya atau tugas utamanya melaksanakan pembangunan keluarga. BKKBN harus dapat memastikan agar pembangunan keluarga diarahkan pada penciptaan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sehat, dibangun di atas dasar perencanaan yang baik, melalui perkawinan yang sah, hidup dalam lingkungan yang sehat, sejahtera, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam laporannya menyatakan peringatan Harganas adalah momentum baik untuk merefleksikan pentingnya institusi terkecil dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga. Karena generasi penerus bangsa akan lahir dari keluarga-keluarga kecil di setiap daerah di Indonesia, sehingga mereka harus tumbuh dalam keadaan sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Hasto Wardoyo juga menyatakan telah melakukan pelayanan KB secara serentak di Indonesia. Melaporkan yang pertama adalah gerakan bulan kemasan tumbuh kembang balita di Pokdadu bersama PKK dan rekan-rekan kesehatan di desa. Yang kedua juga secara virtual kita ekspor kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga dari sektor. Yang ketiga, kami juga mengadakan pelayanan KB serentak tapi nama Duta Sektor. Dan alhamdulillah di tanggal 24 Juni kemarin kita dapatkan sektor sebanyak 1.213.066 sektor yang secara serentak dilayani di masa pandemi di seluruh Indonesia. Kepala BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan Insinyur Ramlan M.A. Wetakuni Prima TV mendahkan akan terus berupaya menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan wan Tabalong. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengedukasi bubuhan calon pasangan atau calon pengantin mengenai persiapan yang mereka lakukan agar nantinya anak yang dilahirkan kada stunting. Nah, upaya yang dilakukan antara lain kan pertama sesuai dengan Satgas stunting, yakni pertama dulu bagaimana supaya kita mengedukasi para calon pengantin. Nah,
agar tahu apa yang harus mereka siapkan. Nah, 3 bulan sebelum kawin itu pertama dulu anak-anak remaja perempuannya itu kekurangan rata-rata 21% kekurangan anemia, kekurangan darah, itu diberi zat penambah darah dan diberi asam folat supaya sel telurnya betul-betul sehat dan siap untuk dibuahi. Dan kepada prianya ini mengkonsumsi zat yang dinamakan zinc, obat zinc. Nah, ini penting supaya anak-anak remaja bisa menyiapkan sebelum nikah untuk menyiapkan zinc maupun asam folat. Kemudian bagi setelah hamil, nah itu ibunya penting sekali untuk mengkonsumsi zat yang bergizi. Nah, nanti setelah lahir baru inisiasi dini ibu menyusui. Ramlan menambahkan, ibu yang melahirkan harus memberikan banyu susu ibu yang inklusif, wan jangan memberikan makanan tambahan lain pada bayi. Setelah 6 bulan, barulah bayi diberikan makanan tambahan yaitu iwak segar wan hintalu. Kedua makanan ini adalah protein yang sangat bagus bagi anak supaya kada stunting atau gagal tumbuh.